Pada dasar daripada kalam utama kita mendapatkan kebenaran Allah adalah bagaimana sejarahnya Allah jadi Tuhan dalam diri kita. Persoalan ketuhanan kepada diri kita kaji dalam tersirat, persoalan diri kepada Tuhan kita kaji dalam hakikat. Ini beza dalam pemahaman. Kalau kita tak paham mencarikan jalur-jalur daripada ketuhanan pada umat dan umat kepada ketuhanan, hakikat dan tersirat ini tidak akan pernah kita bisa bezakan. Kalau kita ingin tahu pembezaan hakikat dengan tersirat, hakikat tidak ada perumpamaan wujud pada kajian itu. Maka kita akan mengenal kepada titian daripada kitabul wa'dinya Allah atau kitab yang ditetapkan. Kitab tetap bagi Allah adalah al-ikhlas di dalam Al-Quran, ruh hayat Al-Quran, hakikat daripada sifat wujudnya. Kalau kita bicara kepada sir yang tertinggi adalah ikhlas yang tak tertulis, itulah sir yang tertinggi. Bagaimana tajalli wujudnya, awalnya terjadi hubungan Tuhan dan umat adalah terwujud kodrat, sama-sama kodrat rahasia. Kalaulah tidak rahasia kodrat Tuhan, tidak akan terjadi rahasia kodrat manusia. Inilah bagaimana cara terjadi dua kodrat. Kembali kita melihat dua persengketaan wujud besar di tangan Allah, yaitu wahid dan ahad. Kalau kita paham kembali mengkaji tentang wahidnya wujud illah pada diri dan ahad wujud aftarnya pada diri, ini kita harus paham bagaimana terjadinya dari tiada menjadi ada, dari tak tampak menjadi bisa kita tengok. Inilah dikatakan awal zahir Allah itu adalah batin yang nyata. Nah, macam mana jadinya? Proses ini 7 langkah bersama Tuhan. Inilah al-ikhlas. Al-ikhlas akan mengajak kita menilik ke dalam 7 langkah bersama Tuhan. Kaji al-ikhlas ini adalah kaji yang sangat tinggi. Kita sebut dengan umul kaji, induk kaji atau tiang kaji. Kalau rohani kita belum pernah bertajali di dalam sir 7 al-ikhlas, 7 pecah 7 al-ikhlas pada diri kita, belum terwujud hasil mewujudnya Allah pada ikhlas dalam diri kita, maka belum kita bisa mendapatkan kaji-kajian lain. Kenapa? Rohani kita belum terangkat derajatnya karena belum bertajali di dalam sirnya Allah. Al-insani siri wa innahu wan siri al-sifatun an-siru. Engkau adalah rahasiaku, aku engkau dirahasiakan. Engkau juga rahasia aku adalah rahasia engkau. Dan aku bersifat pada rahasiaku, dan sifat itu juga aku. Fi sifatin innahu. Jadi yang bisa berdampingan dengan rahasia itu adalah sifat. Sifat ini yang dikatakan ahad. Tetapi untuk menuju kodrat ketuhanan yang bersifat, maka sifat ini adalah wujud daripada zahir. Ini yang menjadi pada sifat kodrat ahad pada diri kita. Maka dalam 7 langkah bersama Allah, inilah awal pintu kaji kita, yaitu awal pintu kaji besar. 70-50 tahun engkau belajar di depan hidung guru engkau, tapi belum tentu engkau bisa dapat apa yang dikatakan 7 sirat, 7 rahasia Allah dalam ikhlas. Yang paling-paling dalam kajian ma'rifat 7 hakikat Allah dalam al-ikhlas. Ada ahad, ahadah, wadah, wadiyah. Itu kaji hakikat, bukan kaji sir. Tak mungkin ada hu bersekutu dengan ahadah, wahdah dan wahadiyah dengan segala pohon, kayu, api, air, angin. Tak mungkin keakuan Allah. Sementara kulhu di sini sudah diterangkan oleh Allah. Untuk itu pada jemaah, kita akan memulai kajian keikhlasan macam mana wahidnya berwujud kepada ahadnya. Ini dibutuhkan kewujud Tuhan dan wujud umat. Wujud dalam Tuhan adalah kodrat daripada wahid, wujud daripada umat adalah kodrat daripada ahad.
antara wahid dengan ahad tadi. Ini butuh tajali, 7 tajali besar yang rahasia, yang sirat di dalam Al-Ikhlas. Kalau kita tak bisa faham apa tersirat 7 langkah bersama Allah, ini akan membuat batin kita belum sempurna di mata Allah. Pada waktu dan kesempatan ini kita memulai 1 langkah, Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ini kaji wujud. Ya. Qul ini adalah bahasa tasdik, artinya banyak. Katakanlah, imanilah, saksikanlah, lihatlah, wujudkanlah. Banyak arti daripada qul itu. Bukan hanya katakan. Hu adalah aku. Allah adalah sebuah zat. Adalah rahasia, kodrat rahasia. Ahad adalah wahid. Saksikanlah, lihatlah, aku adalah zat yang tenggelam di dalam rahasiaku yang satu. Ini yang harus kita tengok dalam tajalli. Tak boleh dibaca tapi ditengok. Bayangkan, hunya, keakuan Allah tenggelam dalam wujudnya sendiri, wujud sirnya sendiri. Jadi apa? Itu yang dikatakan wahid. Ahad pertama itu mengartikan wahid. Sementara ahad terakhir menandakan satu. Kalau wahid menandakan tunggal. Macam mana bentuk daripada ini masuk wahid kepada tunggal? Di tunggal dan di wahid, di ahad yang satu. Ada ahad, ada ihad, ada Tapi kaji tersirat ini, rahasia itu adalah ahad, bukan ahad, bukan ahad, tapi ahad. Kalau alif kasrah domah di atas jatuhnya adalah sir, rahasia. Bayangkan, keakuannya lenyap di dalam kerahasiaannya. Berdirilah diri wahidnya satu, yaitu diri rahasia. Sementara akan maujud di belakang yang ketujuh nanti ahad. Nah, kalau dia menyatu nanti dia akan ketemu dengan A'udzubillah. Nanti itu kembangannya ke situ. Ya. Tidak ada yang bisa melindungi engkau sebelum ketemu dua ini, A dengan U. Makanya pada itu jamaah sekalian, kaji ini kaji sangat tinggi. Belum ada sanggup mursyid manapun bongkar kaji ini. Kenapa? Karena butuh kepercayaan dan keyakinan guru dengan murid, murid kepada guru, sesuai dengan izin dan langkah daripada Allah. Kul hu Allah. Kul, mau apa artinya? Lihatlah, saksikanlah, terserah Allah dalam prasangka kita. Allah alif lam lam ha, ali awal ahad belakang zat yang ditenggelamkan pada sir yang satu, ahad atau wahid. Jadi ahad pertama itu kita sebut dengan wahid. Kenapa? Karena ada di depan dia. Maka ahad itu jatuh menjadi wahid. Wahid ketunggalan yang tidak berasmakan apapun juga. Macam tu jemaah. Tajalli sirullah pada diri adalah al-ikhlas.
Macam mana langkah 6 lagi nanti dia sampai pada ahad yang kedua. Yang 7 inilah nanti baru dia katakan dia bersifat. Bersifat dia masuk lagi kepada 7 Al-Fatihah. Perjalanan batin bersifat. Tingkat sirnya. Menjadilah dia 14. Jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Inilah yang akan kita terjadikan setelah kita mengenal tadaburnya pada saat ini. Ketujuh tadabur baru masuk kepada terjali yang pada yang 7. Barulah terjemput induk kaji, barulah terjemput humul hayat, barulah terjemput arasnya Al-Quran, barulah terjemput ruhnya Al-Quran. Itulah al-ikhlas. Keikhlasan antara wahid dengan ahad. Di macam ni, seperti tangan kita dua ni. Kalau tangan kanan engkau ini meminta dia kuasa tubuh kita, tangan kiri kita ni dia minta juga dia kuasa pada tubuh kita. Kira-kira apa masalah atau apa solusi yang kita kasih sama dia ni? Tapi kalau Allah tak dia bingung, tak dia susah-susah, dia jadikan batang tubuh dia, dia temukan dua tangan ni. Nah, engkaulah hidup dan engkaulah matiku. Disitulah ketemunya a'udzubi illah. Nanti kita belajar. Inilah ketinggian dan kebenaran. Jangan hanya kita macam mana Allah itu jadi Tuhan pada diri kita. Di sini akan terjawab. Jangan hanya kita aku mawujud daripada Allah. Bagaimana keputusan kajinya? Sudah ada sertifikat dari ahli kelasnya? Sudahkah diakui oleh ahli kelas perjalanan kaji ini? Ini adalah tajali wujud yang tak boleh dihakikatkan dengan nama Muhammad, Adam dan lain-lain. Tak boleh sama sekali. Ini adalah kaji wujud dan mawujud diri dia sendiri. Akunya saja hilang, apalagi kehadiran yang lain. Tak boleh lagi. Tak ada. Akunya saja hilang. Aku hu, Allah u. Coba. Hu bisa luput di dalam wujud u. Baru dia luput kedua kepada i, baru luput ketiga kepada a. Tapi u awal daripada dia luput. Menjadi diri rahsia. Nanti baru dia munculkan diri sifat. Diri rahasia dinamakan diri sifat. Diri sifat itu dinamakan diri rahasia. Barulah betul benar. Al-insani siri wal siruhu fi sifatin wasirhu. Betul. Engkau rahasia aku rahasia engkau. Dan dikudirikan sifat rahasiaku dan sifat itu aku juga fi sifatin nahu. Barulah bertemu asli daripada inti kaji yang selama ini kajian orang. Makanya dikatakan ini adalah induk daripada kaji. Wujudnya sudah kembali kepada sir, ya? Dia sudah kembali kepada sir. Sir itu tidak ada lagi memakai kalam dan pandangan. Kalau dia an'amta alaihim, batin ikut-ikut ada dalam wujud. Kalau batin ada, sudah hancur itu. Karena akunya saja hilang, apalagi batin. Ya. Nah, jadi belum tak ada ini sendiri daripada itu aku. Lenyaplah aku dalam diriku sendiri. Macam itulah kira-kira. Lenyaplah aku dalam diriku sendiri. Itu untuk memulai diri dia menguasai.